Halo sahabat Aorta, jumpa di podcast Aorta bareng aku Ulin yang akan menemani teman-teman semua. Aorta atau Aksi Solidaritas Remaja Kesehatan Astra adalah komunitas remaja Indonesia yang bergerak dalam bidang kesehatan khususnya untuk remaja. Sahabat Aorta, pada podcast perdana kita udah bahas nih tentang pernikahan dini dari aspek kesehatan. Masih ingat kan ya teman-teman di podcast perdana kita udah bahas kalau dalam kita membina hubungan kita harus tahu hubungan yang sehat, baik secara fisik maupun psikis. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas serba-serbi pernikahan dini dari aspek psikis dan mental bersama Mbak Lala. Nah, Mbak Biang Lala Andrea Dewi Empesi dari Welas Asih Healing and Development Center atau akrab disapa Mbak Lala merupakan psikolog klinis dewasa yang memiliki ketertarikan pada topik self-development, self-awareness, self-love, self-compassion, mindfulness, dan psikologi positif. Mbak Lala ini aktif menjadi narasumber di berbagai event yang diadakan oleh kampus ternama, seperti UI, UGM, ITB, dan lain-lain, juga oleh berbagai brand dan perusahaan. Welas Asih Healing and Development Center merupakan sarana yang berkomitmen untuk turut berkontribusi pada kesehatan mental masyarakat Indonesia melalui jasa pelayanan psikologi berupa konseling pribadi, konseling kelompok, seminar, pelatihan, dan aktivitas lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Halo Mbak Lala. Halo Ulin. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat dan baik. Ulin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung mulai aja nih ya Mbak ya. Boleh. Oke, Mbak Lala, kita nih di usia remaja tuh wajar kan ya Mbak kalau udah mulai ngerasa jatuh cinta yang berjuta rasanya itu, terus tiba-tiba jadi seneng, jadi semangat gitu ya Mbak ya. Terus pengen ngelakuin apa aja untuk pasangan kita, untuk si doi itu, dan pengen relasi yang serius dan pengen banget bisa sampai nikah kayak gitu. Nah, sebenarnya kapan sih seseorang itu dikatakan siap untuk menikah secara mental dan psikis gitu. Nah, mungkin ini sekaligus boleh bahas nih Mbak, gimana caranya kita membangun hubungan yang sehat untuk remaja. Oke, menarik ya pertanyaannya ya. Kita sebagai remaja nih, wajar kalau kita jatuh cinta gitu ya, Ulin ya. Kita, teman-teman remaja kali. Kita udah nggak remaja. Anggap aja kita masih muda, Mbak. Ya, anggap aja ya teman-teman ya, oke ya. Masih kelihatan lumayan muda ya. Usia remaja, lagi senang-senangnya gitu kan untuk deket sama orang, untuk suka sama orang kayak gitu, kepingin deket terus, main bareng, belajar bareng, setiap hari chatting-an, telepon segala macam gitu. Sampai ada kepikiran, kayaknya bakal seru nih kalau aku nikah bareng dia, kalau aku nanti mungkin menghabiskan hidupku sama dia. Jadi kita suka membayang-bayangkan gitu, ntar gimana kalau kita nikah sama orang yang kita sayang, kita suka. Yang pertama itu wajar ya, Ulin ya, anak remaja, katakanlah SMA atau mungkin perkuliahan gitu kan, kita naksir atau suka sama orang. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah, siap nggak sih kalau sekarang ini ketika aku suka sama pacarku atau sama pasanganku ini, aku menikah? Secara mental ya, atau secara psikologis kita bahasnya ya. Nah, terus pertandanya tuh gimana sih kalau saya itu siap untuk menikah? Yang pertama adalah yang perlu disadari bahwa menikah itu punya berbagai konsekuensi, teman-teman. Konsekuensi atau hal yang mungkin akan terjadi ketika pernikahan nanti, kayak gitu. Mungkin teman-teman udah bisa bayangkan sih, mungkin kan teman-teman udah lihat orang tua ya, oh kalau menikah tuh ya sehari-hari di rumah bareng, terus mungkin ada sedikit-sedikit konflik yang wajar, hal seperti itu. Mungkin ada hal yang perlu jadi apa ya, ditanggung berdua gitu kan. Nah, tapi coba teman-teman sadari lagi, kira-kira kalau untuk usia-usiaku ini, katakanlah sekarang atau setahun 2 tahun ke depan, aku tuh sudah siap belum sih untuk bisa bertanggung jawab minimal untuk diriku sendiri tanpa bantuan orang tua. Itu salah satu hal yang kira-kira deh kemandiriannya tuh udah siap atau belum. Nah, itu mungkin baru minimal buat diri sendiri. Tapi ini menikah loh, kita tuh nggak cuma sendirian, kita tuh berdua sama pasangan kita. Nah, bahkan kalau di Indonesia ya, Ulin ya, ada istilah tuh, nikah tuh nggak cuma mempertemukan 2 orang, tapi 2 keluarga. Iya nggak sih? Jadi kita tuh, berelasi nggak hanya sama pasangan kita, tapi berelasi sama orang tuanya, sama kakak adiknya, semuanya. Nah, kira-kira kita sudah siap belum? Karena kalau dulu pernah dibahas sama salah satu dosenku, salah satu kesiapan yang perlu dipertimbangkan ketika mau menikah adalah kesiapan sosial, gitu.
Jadi ketika nanti mungkin tinggal sendiri, punya rumah sendiri katakanlah, bisa nggak ya nyapa-nyapa tetangga, terus berkontribusi di RT, di lingkungan. Nah, itu juga perlu dipersiapkan juga. Kira-kira siap nggak untuk sampai ke sana? Gitu. Jadi minimal sadar dulu deh, menyadari kira-kira konsekuensi positif maupun negatif ketika nanti aku menikah itu apa aja sih? Dan kira-kira aku ini sudah siap atau belum? Seperti itu. Oke, jadi Mhm. setiap pilihan tuh ada konsekuensinya ya, Mhm. Mbak, ya. Jadi Iya, di betul sini banget. sebagai remaja harus bisa mulai mengkritisi diri sendiri gitu Mhm. ya, Mbak. Udah bisa Mhm. tanggung jawab belum kalau Mhm. misalnya konsekuensi yang positif pasti ada, jadi lebih senang, Iya. bersemangat gitu, ada yang menemani terus, tetapi Mhm. Mhm. apakah juga bisa dengan konsekuensi dan tanggung jawab yang lebih besar seperti itu, Iya, gitu. betul. Dan Mhm. wajar kalau ada perasaan belum bisa sih, Ulin. Kayak misalnya, Mhm. katakanlah, kan salah satu hal yang dia tanggung jawab ketika kita nikah adalah, misalnya, apa ya, "Oh, aku harus bekerja nih, karena orang tuaku sudah nggak mau biayain aku," gitu kan. "Aku sudah harus bekerja," mungkin dihitung tuh per bulan kira-kira butuhnya berapa dan segala macam. Mungkin aku yang sekarang, katakanlah aku nih remaja ya, aku sekarang belum siap. Tapi paling nggak ketika aku tahu kira-kira aku akan menghadapi hal tersebut, aku akan persiapkan. Gitu. Jadi menikah tuh dengan persiapan. Kita tahu konsekuensinya apa, kita lihat secara objektif, baiknya apa, beratnya apa. Nah, kita persiapkan di situ. Jadi memang nggak harus tanda kutip kita apa ya, bener-bener finish ourselves untuk sebelum nikah gitu. Minimal kita tahu dulu apa yang akan menjadi pertimbangannya, apa yang menjadi beratnya, ringannya, senangnya, susahnya kayak gitu. Karena manusia kan berproses ya, Ulin. Nggak ada manusia yang sempurna gitu kan. Kadang kita tuh juga ada kekhawatiran, aku nggak akan bisa nikah karena aku nggak bisa selesai mandiriku sendiri. Ya nggak juga gitu ya. Minimal tahu dulu apa yang menjadi permasalahan di dirimu sendiri, terus permasalahan yang akan kamu hadapi ke depannya kalau kamu akan menikah nanti. Oke, berarti sebenarnya secara Mhm. usia tuh wajar ya Mbak ya, dari segi psikis dan mental tuh remaja tuh masih labil gitu, belum siap dikatakan untuk menikah. Nah, kalau misalnya nih tadi belum siap untuk menikah, tapi dia tetap Mhm. menikah, sebagai remaja tetap menikah, itu apa aja sih Mbak bahayanya? Oke, menarik ya. Oke, menarik. Bahayanya apa? Karena gini, ketika kita mau menikah, memang yang penting kita punya adalah konsep diri yang kuat. Konsep diri sama kemandirian yang kuat itu secara psikologi ya. Nah, kalau kita sudah bisa tahu tadi kan permasalahan kita biasanya apa, atau gini misalnya, aku nih kalau kesel, biasanya melakukan apa? Aku nih kalau marah biasanya melakukan hal-hal yang kurang adaptif apa gitu. Kalau kita minimal udah tahu hal tersebut, kita bisa belajar untuk mengantisipasinya. Kita bisa healing. Itu pun bagus kalau teman-teman udah bisa tahu caranya coping atau mengatasi stres dengan cara yang lebih adaptif. Nah, bahayanya kalau belum tahu malah jadi permasalahan baru nih di keluarga. Karena kadang eee, menghadapi diri sendiri aja susah, apalagi ini kita harus menghadapi bersama pasangan. Katakanlah kita kesel gitu kan, kita kesel terus, marah-marah sama pasangan, padahal nggak ada kaitannya gitu, mungkin pasangan cuma pelampiasan. Yang sebenarnya masalahnya mungkin sederhana, bisa diatasin sendiri, justru malah akan melebar, seperti itu. Jadi, itu salah satu bahayanya sih, kalau kita, belum punya konsep diri dan kemandirian yang kuat. Sama kayak tadi juga misalnya, nikah itu kan bukan perkara ringan ya, Ulin ya, banyak yang perlu dipersiapkan. Mungkin yang membuat kita kadang sebagai remaja mungkin ya, yang membayangkan kalau aku mengingat-ingat masa remaja aku gitu kan, pernikahan tuh kubayangkan sebagai, reception gitu, lebih ke wedding-nya instead of marriage-nya gitu. Hari H nikahnya tuh kayak seru banget, eee, pakai baju bagus, ada band, dan lain-lain segala macam gitu. Tapi mungkin aku yang remaja tuh nggak mikir bahwa setelah after the honeymoon nih yang menjadi, permasalahan yang cukup dibilang masalah juga nggak ya masalah ya, tapi lebih ke banyak hal yang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan. Dulu malah kepikiran sih, aku waktu remaja, entar kalau udah nikah kita bakal mikirin KPR rumah, nggak bakal kepikiran hal-hal kayak gitu kan. Terus kayak, susu anak tuh berapa, nggak usah deh, punya anak dulu gitu, maksudnya katakanlah berdua aja tuh juga udah berat. Sehari-hari makannya seperti apa, pasti, pingin punya ini itu dan segala macam.
Belum KPR rumahnya, kalau mau ngisi furnitur, oh ya udah nggak usah di rumah mertua aja, katakanlah gitu. Jangan salah, di rumah mertua pun juga rentan konflik di rumah orang tua gitu kan. Karena bagaimanapun gitu, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, kalau ada intervensi dari pihak lain, siapapun itu juga akan lebih beresiko menimbulkan konflik gitu. Kadang berdua aja bisa berkonflik gitu kan, apalagi ditambah ada pihak lain yang mungkin kita baru kenal, kan bisa dibilang keluarganya pasangan kan kita baru kenal ya. Kita baru kenal, kita juga baru belajar ini mertuaku tuh gimana sih orangnya, terus kakak iparku tuh gimana sih orangnya. Dan namanya hubungan relasi juga ya begitulah, banyak banyak up and down-nya gitu. Nah, biasanya dari situ sih, kalau kita belum punya kemandirian dan konsep diri yang kuat, jadinya ya akan banyak resiko gitu yang mungkin terjadi. Apalagi ini kaitannya dengan pernikahan. Oke, berarti ini konsep diri dan kemandirian yang kuat ini termasuk gimana caranya kita kenal dengan diri sendiri ya, Mbak ya. Gimana caranya tahu kalau pas lagi di saat yang down itu cara yang mengatasinya yang baik itu seperti apa gitu untuk diri sendiri. Jadi harus sayang dulu sama diri sendiri ya, Mbak ya, untuk beneran bisa kenal dengan diri sendiri gitu. Baru bisa mengenal pasangan dan mungkin keluarga pasangan juga Ya, gitu. betul. Nah, berarti kan dari situ kita tahu nih Mbak konsekuensinya kalau kita nggak siap, kita nggak mandiri, konsep diri belum benar, itu potensi konflik tidak hanya dengan pasangan, tapi keluarga pasangan juga akan besar gitu. Nah, kalau gitu kenapa sih Mbak masih banyak yang nikah tapi tuh belum siap gitu? Oke, menarik ya pertanyaannya. Kenapa ada orang atau remaja nikah tapi tuh belum siap? Nah, siap di sini tuh kan dari berbagai aspek ya, Ulin ya. Tanda kutip nih, katakanlah umur 21 secara fisik udah siap. Tapi kita nggak lihat tuh lebih dalam lagi secara mental kira-kira udah siap belum, secara finansial, tadi secara sosial kayak gitu kan. Nah, dan kecenderungan mungkin ada beberapa katakanlah tradisi atau sosial atau keluarga yang mengira bahwa oh ya udah kalau sudah selesai kuliah ya nikah gitu. Atau mungkin ada daerah lain lagi yang lebih kita nggak tahu gitu kan. Kalau sudah selesai sekolah ya kuliah gitu. Selesai sekolah ya nikah karena mau ngapain lagi gitu kalau nggak nikah gitu kan. Nah, ketidaktahuan inilah yang perlu diedukasi nih sama kita mungkin yang lebih paham atau kita yang bisa punya privilege untuk belajar lebih gitu kan. Nah, kita perlu mengedukasi teman-teman remaja bahwa nikah tuh nggak hanya siap secara fisik dan kamu kepingin aja loh, tapi ada banyak kesiapan lain yang perlu kamu pertimbangkan. Seperti itu. Nah, terus kayak misalnya tadi, belum tahu dengan konsekuensinya, belum paham benar nanti aku akan menghadapi apa aja, bisa juga karena budaya, kan ada kayak semacam tanda kutip kawin paksa, ya kan ada beberapa fenomena seperti itu memang. Kemudian tuntutan sosial, mengingat nih mau lebaran ya, Ulin ya. Mengingat mau lebaran, mungkin teman-teman yang katakanlah remaja akhir gitu ya, mungkin kalau remaja awal nggak begitu mengalami, cuman kalau remaja akhir tuh mengalami yang namanya agak cemas nih mau lebaran, entar kalau ditanya sama keluarga besar, kapan nikah, aku jawabnya apa ya, karena aku nggak tahu jawabannya, aku cemas, jadi aku nggak tahu. Aku nggak tahu dan aku juga kepengen tahu sebenarnya kapan aku nikah, kayak gitu kan teman-teman. Jadi seperti itu, tuntutan sosial, tuntutan orang tua juga, mungkin ada orang tua yang kepengen banget anaknya segera nikah, atau orang tua yang kepengen punya cucu kayak gitu kan. Nah, kita mungkin sebagai anak kepengennya kebahagiaan orang tua, tapi kita taunya kebahagiaan orang tua dengan cara nikah aja. Sebenarnya kan juga enggak. Mungkin sudah didiskusikan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sih fenomena yang sebenarnya tuh belum siap banget untuk nikah, tapi karena tadi ketidaktahuan, terus budaya, sosial, keluarga seperti itu. Oke, jadi karena masih minimnya edukasi ya Mbak ya tentang Bisa. persiapan nikah itu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan kita sering lihat nih Mbak fenomena menikah dini di usia yang mungkin bisa jadi usianya kurang dari 21 tahun gitu. Karena udah selesai sekolah terus yaudah deh dinikahin aja gitu. Nah, gimana Ya, nih caranya supaya kita dapat menghindari pernikahan di bawah usia 21 tahun? oke, menarik ya. Berarti sekarang batas minimal, tanda kutip ya, usia menikah tuh 21 tahun ya, Ulin ya?
Iya, menurut undang-undangnya Oke. gitu, Mbak. Oke, good. Hmm. Dinaikkan ya, karena memang ya emang sebaiknya begitu secara fisik maupun psikis ya. Oke, nah yang pertama, gimana untuk menghindari pernikahan dini atau pernikahan di usia di bawah 21 tahun ya. Yang pertama adalah sekolah atau katakanlah kurikulum atau mungkin dari lingkungan terkecil seperti orang tua tuh perlu mengedukasi. Iya loh, ada yang namanya fase kaum menikah. Memang dalam psikologi pun dalam developmental stage kita juga ada fase di mana kita tuh butuh relasi romantis kayak gitu. Jadi wajar sebenarnya kepingin nikah, kepingin pacaran tuh hal yang wajar. Cuman kita perlu tahu loh bahwa tadi menikah tuh ada konsekuensinya loh. Jadi kita melihat secara lebih objektif, lebih clear, nggak berat sebelah, nggak cuma lihat yang bahagia-bahagianya doang, atau nggak yang lihat cuma yang nakut-nakutinnya doang. Jadi benar-benar imbang gitu. Itu yang perlu sebenarnya menurutku. Dari orang tua mungkin, atau akan bagus banget kalau dari keluarga juga. Aku kurang tahu, tapi kayaknya sekarang sudah banyak ya tentang remaja genre gitu ya, generasi berencana, lagi banyak edukasinya. Aku juga pernah ngisi penyuluhan tentang remaja genre juga. Jadi remaja dikasih tahu bahwa menikah itu ya wajar kalau kamu kepingin di usia-usiamu nanti gitu kan. Cuman kamu perlu tahu loh dengan objektif apa yang akan bisa kamu hadapi nanti ketika kamu menikah. Seperti itu. Dan yang kedua, eee, edukasi tentang seks juga penting. Jadi remaja tahu bahwa, oh nanti kalau aku menikah akan melakukan hal tersebut. Terus edukasi nanti tentang finansial, katakanlah, edukasi tentang apapun lah yang kaitannya dengan pernikahan. Karena sekarang mau nikah pun juga kalau nggak tahu ya, kalau di Jogja kan, wajib ya, konseling pernikahan di puskesmas sebelum sebelum menikah gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya memang di kota lain juga seperti itu. Jadi bukan hanya formalitas, tapi benar-benar jadikan media untuk tanya jawab sama psikolog. "Aku nih masih kurang ini loh Pak," atau "Mbak, gimana ya caranya untuk, aku sama pasanganku agar lebih baik, aku sama pasanganku lebih nyaman," seperti itu. Seperti itu. Nah, yang kedua, remaja tuh juga perlu punya impian atau, cita-cita atau goal setting. Itu perlu banget ya, teman-teman ya. Kadang kayak tadi yang aku sampaikan, kadang kita tuh mikir, "Aduh nikah aja deh," karena kita nggak tahu habis ini mau ngapain. Mungkin jelas dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah katakanlah ya. Nah, habis kuliah ini kan orang beda-beda ya. Ada yang kerja, ada yang mungkin buka usaha sendiri, ada yang kuliah lagi, ada yang nikah. Nah, kita yang mungkin masih agak kehilangan arah nih, bingung. Aduh, ngapain ya habis ini ya? Nikah aja deh, mumpung ada pacar, ya udah nikah aja. Jadi nikah tuh seakan-akan hal yang gampang gitu. Takut takut masa depan, udah nikah aja. Capek nugas, nikah aja, kayak gitu. Enggak, teman-teman, nikah tuh more than that gitu. Jadi kita perlu punya impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dan kita tahu how to achieve that. Jadi ketika di tengah jalan katakanlah kita udah capek, Mas, kita ingat lagi bahwa, "Oh, aku masih punya impian. Aku pingin jadi dokter, aku pingin jadi, arsitek," gitu. Jadi kita terus, pursuing our dream gitu. Nah, kita akan menikah bukan karena kita udah capek sama kehidupan, tapi karena kita udah siap, gitu. Terus apalagi ya, jadi fokus pada, aku tuh ingin memberi dampak pada sosial tuh dalam segi apa? Aku tuh ingin menjadi berkah untuk sosial tuh dalam segi apa? Aku ingin membantu orang tuh dalam segi apa? Karena pekerjaan, profesi itu basic-nya membantu orang lain. Nah, kamu coba cari tahu sendiri nih, kira-kira kamu lebih happy, lebih nyaman ketika kamu bisa membantu orang dalam sisi apa, gitu. Jadi tadi harapannya, pernikahan tuh bukan menjadi hal yang dilakukan ketika sudah bingung, tapi ya ketika kita benar-benar siap, gitu Ulin. Oke, jadi caranya banyak banget ya Mbak ya. Pertama harus mengukur kesiapan. Dari tadi kita Mhm. pasti menekankan, Mbak Lala menekankan untuk Mhm. mengukur kesiapan, baik fisik, mental, pengetahuan juga tentang Mhm. seksualitas, tentang Mhm. finansial, tentang bagaimana membangun hubungan sosial yang baik ya Mbak ya. Terus Mhm, juga bener. kita harus punya impian cita-cita. Jadi supaya bisa merencanakan hidup menjadi lebih baik gitu ya Mbak ya intinya. Iya, betul Gitu. betul. Nah, kalau misalnya nih Mbak, kita udah tahu caranya gimana supaya kita tidak menikah di usia 20 di bawah usia 21 Mhm. tahun. Nah, tapi dalam kondisi yang kepepet banget nih Mbak, misalnya ada tuntutan Mhm. karena misalnya ada yang hamil di luar nikah,
atau tuntutan sosial gitu. Jadi Mm-mm, mau nggak mau mm-mm, tuh harus menikah di bawah usia 21 tahun gitu. Apa aja yang mm. bisa kita lakukan? Oke. Yang pertama, dukungan sosial penting banget ya. Apalagi kalau KTD tadi gitu. Itu dukungan sosial sangat perlu dari keluarga, dari katakanlah dari suaminya sendiri gitu kan. Jadi ingatlah bahwa KTD itu tidak hanya beban bagi perempuannya, tapi tanda kutip beban ya, maksudnya masalah atau apa ya, isu bagi perempuannya aja, tapi bagi laki-lakinya juga. Karena ini adalah hasil dari perbuatan dua belah pihak. Itu yang perlu diingat-ingat gitu kan. Dukungan sosial perlu. Jadi ketika mungkin ada keluarga atau saudara atau kerabat kita yang mengalami hal tersebut, ya kita dukung, kita support. Minimal dia melakukan sesuatu gitu untuk dengan harapan jadi lebih baik kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, it's okay, nggak apa-apa. Kalau memang tanda kutip terpaksanya menikah di bawah usia 21 tahun, belajar yang banyak. Seperti itu, belajar yang banyak. Nah, kita alhamdulillah nih sekarang tuh generasi kita tuh terprivilege dengan adanya edukasi tentang parenting, marriage, kesehatan mental kayak gitu kan. Nah, kita cari tahu tuh dari konten manapun kan di Instagram juga ada, dari teman-teman Aorta juga banyak gitu kan, dari buku juga banyak. Jadi belajarlah sebanyak mungkin, berdiskusi sebanyak mungkin dengan pasanganmu. Itu penting. Jadi belajar bersama, berdiskusi bersama. Pokoknya benar-benar open deh, open sama apa yang kamu minimal apa yang kamu rasakan, apa yang kamu harapkan. Dua itu. Kamu ngerasain apa ketika pasanganmu mungkin kelihatannya simple. Pasanganmu narik baju dari lemari nggak rapi gitu. Apa yang kamu rasain ketika dia melakukan hal tersebut gitu kan? Ya udah kamu sampaikan, aku nih merasa nggak dihargai deh ketika kamu ngambil baju tuh nggak rapi. Boleh nggak besok lagi ngambilnya pelan-pelan? Jadi seperti itu. Banyak komunikasi, banyak diskusi, banyak belajar. Kemudian yang paling penting tadi sih, bersikap terbuka satu sama lain. Nggak apa-apa kalau merasa belum siap, merasa insecure, ya udah wajar. Jadikan keinsecureanmu itu tuh jadi motivasi kamu untuk cari tahu lebih banyak. Karena kadang kita tuh nggak pede, kita insecure sama hal yang akan kita hadapi karena kita kurang informasi terhadapnya. Jadi wajar, nggak apa-apa. Nah, kemudian diskusikan juga ketakutanmu tuh apa, kekhawatiranmu apa yang kamu bingungin, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu rasa nggak nyaman, kamu kurang cocok, kayak gitu kan. Diskusikan harapanmu, diskusikan keterbatasanmu. Misalnya sebagai perempuan kan cenderungnya kita memang ini bukan cuma tugas perempuan ya, tugas berdua gitu laki perempuan, tapi kan kalau di Indonesia cenderungnya perempuan tuh yang melakukan pekerjaan domestik gitu. Kamu rasa nggak kuat nih kalau sehari harus kerjain pekerjaan domestik bla 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 segala macam gitu kan. Sampaikan ke pasangan, aku nih merasa keberatan deh kayaknya kalau harus nyelesain semuanya. Boleh nggak sih kita bagi nih berdua, kamu yang ngepel, aku nanti yang nyapu, nanti itu akan lebih menyenangkan ketika kita bisa terbuka. Jadi nggak kode-kode ya teman-teman. Kamu tidak akan bisa memperoleh sesuatu yang kamu inginkan ketika kamu tidak mengkomunikasikan dengan jelas. Kayak gitu, itu yang perlu diingat. Jadi agar ketemu sama win-win solution-nya. Dan ketika nikah, ada satu hal yang memang perlu kita sadari bahwa kita akan mengalah, gitu. Jadi mengalah itu wajar, tapi kalau kamu mengalah terus-terusan dan membuat kamu nggak nyaman, itu yang perlu didiskusikan lagi. Jadi paling nggak berdua tuh ada porsi ngalahnya, ada porsi ketengahnya, jadi adil, seimbang, seperti itu. Gitu, Oke. Olin mungkin. Oke, berarti kalau misalnya kepepet banget terjadi kejadian KTD, ya udah nggak ada cara lain selain menerima ya Mbak ya. Menerima dan juga ya sudah dijalanin begitu. Kalau misalnya harus dipaksa menikah, tetapi di dalam menjalani itu pun juga ada konsekuensinya ya Mbak ya, seperti yang Yes. tadi udah dijelasin Mbak Lala gitu. Jadi menerima dan dalam proses itu saling mengalah gitu ya Mbak ya juga Dan saling belajar. saling belajar. Mm-mm. Oke, terakhir nih, Mbak Lala Oke. mungkin ada pesan buat para remaja gitu tentang pernikahan dini ini dan membangun hubungan dengan pasangan. Oke, pesan ya. Mungkin lebih ke dari pengalamanku aja kali, maksudnya dari opiniku gitu ya, Ulin ya. Tadi sih sebenarnya wajar kok kalau kamu tuh suka sama orang, terus kepingin hidup sama orang itu ya. Kita kan akan terus
berusaha mendekati apa yang membuat kita senang ya. Jadi wajar kalau kamu rasanya pingin nikah gitu sama dia, karena kayaknya seru deh. Tapi ingatlah teman-teman bahwa pernikahan tuh bukan cuma sekedar kamu bangun tidur, dia di sebelah kamu, terus nanti kamu nyiapin sarapan buat dia gitu. Ada banyak hal lain di belakangnya tadi kan, kayak KPR rumah, terus hari ini mau makan apa, atau yang tragis hari ini kita bisa makan apa enggak. Nah, hal-hal kayak gitu tuh. Mungkin akan ada pikiran, oh nanti orang tuaku bakal bantu aku. Tapi nanti teman-teman ketika udah dewasa akan menyadari bahwa akan lebih melegakan dan menyenangkan ketika kalian bisa berdaya dengan cara kalian sendiri gitu, tanpa bantuan siapapun. Jadi wajar kalau harapannya tuh masih kayak yang tanda kutip mengglorifikasi gitu ya pernikahan muda. Tapi kita juga jangan sampai mengglorifikasi ketakutan untuk menikah. Jadi tadi bersikaplah adil pada konsep pernikahan ini. Maka dari itu, kalau emang kalian kepingin menikah nanti di usia di atas 21 tahun yang pasti, persiapkan diri dari sekarang, susun rencana tadi, generasi berencana kan rencananya apa aja, terus belajar yang banyak, teman-teman. Kita kan nggak akan berhenti belajar ya, meskipun nggak di sekolah. Kalau kamu sudah punya pasangan, diskusikan apapun yang menjadi ketidaksukaanmu, kesukaanmu, dan harapanmu. Seperti itu. Dan karena basicnya kalau menurut saya pribadi ya, kalau pacaran punya pasangan tapi tidak membuat saling nyaman, tidak membuat saling bahagia dan saling bertumbuh dan saling memberkahi ya buat apa gitu. Daripada kamu mempertahankan dengan dalih udah lama Kak, udah saling kenal orang tuanya, udah saya tapi dia kekerasan ya buat apa. Jadi diingat-ingat bahwa pacaran itu adalah media untuk kenalan yang tujuannya memang untuk menikah gitu. Beberapa orang seperti itu. Nah, tapi kalau emang nggak klik, nggak nyaman, nggak cocok, ya udah nggak apa-apa, wajar. Bisa cari lagi gitu kan, katakanlah seperti itu. Jadi teman-teman belajar, nggak hanya belajar tentang pernikahan, tapi juga belajar tentang dirimu sendiri juga. Gitu. Semoga menjawab ya, Ulin ya. Oke, terima kasih Mbak Lala. Di sesi podcast ini kita jadi belajar bahwa pernikahan itu bukan sesuatu dunia fairy tale yang kayak di zaman film Barbie atau Princess yang hanya wedding party-nya aja gitu. Yes, Lalu benar. hidup happily ever after gitu tuh enggak. Tapi Benar. setiap itu ada konsekuensinya. Nah, dari remaja kita bisa belajar dimulai dari kita kenal diri sendiri. Bagaimana diri kita di saat diri kita dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi yang buruk, bagaimana kita menangani diri kita dalam kondisi seperti itu, dan juga bagaimana kita mengenal pasangan dan mengenal keluarga pasangan gitu. Jadi mulai hati-hati nih kalau misalnya udah pacaran aja posesif banget, apa-apa Benar. dilarang. Itu harus mulai muncul alarm di diri kita. Apakah dia beneran yang terbaik? Nah, dari situ juga diskusikan tentang keterbatasan, harapan, mimpi, dan cita-cita. Pasti kita juga pengen kan punya pasangan yang menunjang mimpi kita, kayak gitu. Gitu, oke. Sekian dari podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus simak podcast kita di Aorta. Dan juga kita bakal ada diskusi panel nih tanggal 21 Mei 2021. Jangan lupa untuk join di sana. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Aorta di Instagram @aortacommunity. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.